Iya anak-anak, selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Ya, kita bersyukur ya untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita sudah berada di hari Jumat 6 November 2020. Ya, hari ini kita masuk ke dalam pelajaran PKN ya. Kita masuk ke dalam tema 4, subtema yang ketiga tentang kewajiban dan hak di dalam bertetangga. Nah, kalau 2 minggu yang lalu kita sudah belajar kewajiban dan hak di rumah, dan minggu lalu di sekolah, dan untuk hari ini kita belajar tentang dalam bertetangga. Ya, anak-anak, buka buku penanya halaman 150, 157, 159, dan 164. Ya, yang pertama kita belajar tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah, kewajiban itu apa anak-anak? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan. Ya, itu kewajiban. Nah, sedangkan hak ya. Kita masuk dalam kewajiban bertetangga. Nah, di dalam kewajiban bertetangga itu menghargai dan menghormati hak tetangga kita, ya. Nah, kewajiban kita bertetangga itu adalah mematuhi aturan saat kerja bakti. Yang kedua, memelihara ketenangan dan keamanan saat bekerja di masyarakat. Yang ketiga, kita ikut berpartisipasi di dalam bekerja sama. Nah, ketika kita kerja bakti, ya biasa pasti kalau tetangga itu RT pasti ya ada kerja bakti. Nah, ketika kita mengikuti kerja bakti, ya kita ikuti aturan yang ada. Mungkin kerja baktinya dari jam 8 sampai jam 10. Ya, kita setengah 8 kita sudah harus siap-siap. Jangan kita datangnya jam 10 kurang 5 menit. Nah, itu juga kita tidak boleh ya. Jangan tunggu detik-detik terakhir sudah bersih lingkungannya baru kita muncul. Gak boleh ya. Nah, yang kedua, memelihara ketenangan dan keamanan saat bekerja di masyarakat. Nah, misalkan waktu kerja bakti, ya kita kerjalah, jangan kita teriak sana, teriak sini, atau kita perintah sana, perintah sini. Juga kita harus tahu sopan santun. Nah, yang ketiga, kita ikut berpartisipasi ya dalam bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan di sekitar. Jangan kita buang sampah sembarangan ya, mentang-mentang kita yang kerja juga. Jangan begitu ya. Kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, sekarang hak yang kita dalam bertetangga. Nah, hak itu adalah yang kita terima setelah kita melakukan kewajiban. Nah, ketika kita melakukan kewajiban membersihkan lingkungan atau kerja bakti, maka hak yang kita terima, lingkungan itu akan menjadi bersih. Nah, di dalam hak bertetangga kita juga ikut berpendapat. Misalkan mungkin kalau rapat pemilihan ketua RT, nah kita juga mempunyai hak untuk memberikan pendapat. Yang ketiga, kita tinggal di dalam lingkungan yang tenang dan aman. Ketika kita melakukan kerja bakti, kita tidak boleh ribut-ribut. Atau ketika kita menjadi tetangga, ya di sebelah kiri kanan kita ada tetangga ya, mungkin ada rumah tinggal, terus kita di dalam rumah itu menyetel lagu nyaring-nyaring, itu mengganggu ketenangan, dan tetangga kita juga tidak bisa tinggal dalam lingkungan yang tenang ya anak-anak. Nah, jadi sebagai warga masyarakat kita juga mempunyai kewajiban dan hak. Nah, kalau tadi dalam lingkungan masyarakat,
Kadang-kadang di dalam lingkungan masyarakat ada beberapa orang atau beberapa rumah yang mempunyai hewan peliharaan. Nah, langsung mau tanya anak-anak, di rumah kira-kira ada pelihara hewan tidak? Misalkan kucing, anjing, atau burung. Nah, kalau kucing mungkin ada ya, atau anjing ya, kebanyakan mungkin anjing untuk menjaga rumah. Nah, itu pun kita harus mempunyai kewajiban dan mempunyai hak dengan hewan peliharaan kita. Jangan kita hanya asal memelihara hewan-hewan tersebut tapi kita tidak menjaganya, tidak merawatnya, tidak memeliharanya, terus membiarkan hewan peliharaan itu keliaran di lingkungan, ya. Tetap kita harus menjaga. Nah, kewajiban dan hak dengan hewan peliharaan kita harus menjaga agar hewan peliharaan itu tidak keliaran dan tidak mengganggu tetangga-tetangga. Misalkan kalau kita pelihara anjing, ya. Misalkan kita pelihara anjing. Nah, kadang anjing ini kan juga suka jalan sana, jalan sini. Mungkin dia suka mengambil sandalnya orang, ya, atau suka menggigit sandal sehingga putus, atau mungkin dia makan ayam tetangga. Nah, kita harus menjaganya ya, jangan sampai hewan peliharaan itu mengganggu tetangga-tetangga yang ada. Nah, yang kedua, kalau hewan peliharaan kita itu mempunyai kandang, misalkan taruh di kandang, kandang anjing atau kandang burung atau kucing. Nah, kandangnya itu harus kita kasih bersih, ya, supaya tidak ada baunya. Kalau bau, pasti kan mengganggu, ya, mengganggu kita sendiri yang memelihara, juga mengganggu tetangga. Jadi anak-anak kalau memelihara hewan peliharaan, jangan lupa kandangnya dibersihkan, terus hewannya juga dikasih mandi biar tetap bersih, ya. Nah, yang ketiga, kita juga jangan lupa memelihara kesehatan hewan peliharaan. Harus juga dijaga kalau sakit. Nah, hewan peliharaan juga bisa sakit, ya. Misalkan dia tidak ada nafsu makan, ya. Terus mungkin dia tiap malam suka menggonggong, ya, untuk yang anjing. Nah, kita juga sering-sering kadang-kadang membawa ke dokter hewan, ya. Kita harus lihat kesehatannya, ada sakit atau tidak, supaya tidak berdampak buruk bagi kesehatan. Kalau kucing itu biasanya kan bisa membawa virus, ya. Anjing juga, ya. Makanya kita harus bisa menjaga kesehatan mereka dengan membawa ke dokter hewan. Nah, anak-anak, itu kewajiban dan hak di dalam kita memelihara hewan peliharaan. Jadi jangan asal kita hanya pelihara tapi kita tidak menjaga dan kita tidak memperhatikan dampaknya, ya. Nah, anak-anak, materi kita sampai di sini dulu, ya. Jangan lupa nanti yang tadi anak-anak boleh mencatat di buku catatannya. Anak-anak, kita tanggal 30 akan menghadapi ujian akhir semester. Jadi anak-anak bisa mulai sekarang mencicil atau melengkapi catatannya, ya, belajar dari sekarang. Untuk tugas hari ini, anak-anak hanya mengerjakan Bu Pena halaman 167 yang muatan PKN dari nomor 1 sampai 5. Soalnya ditulis, nanti langsung dijawab, ya. Oke. Ya, seperti biasa, pengumpulannya nanti bisa lewat WA atau email. Batasnya 1 minggu, ya, Jumat depan terakhir. Ya, anak-anak, selamat belajar dan semangat berjuang. Tuhan Yesus memberkati.